Kamera roll. And action. Halo, Dek Totoy. Akhirnya kita ketemu ya. Iya. Setelah berapa bulan kita nggak berjumpa? Nggak, maksudnya kan kemarin kita bikin satu video konten apa belajar bersama siapa. Nah, kita masih belajar bersama Ibu Faradila Nurbaiti alias Ibu Totoy. Oke, tepuk tangan lah. Halo. Ya, inilah sosok dulu dosen. Masih kok. Masih dosen, Dik, masih dosen. Lulusan UGM, atau kemudian mengajar di beberapa universitas di Jogja, dan sekarang juga fokus di salah satu sekolah internasional ya, Nasional tapi dengan multinasional. ya, Oke. kurikulum berapa belas Ya, ya kalau kemarin video kemarin kita sedikit membahas apa toh ini? Puebi. Ya, dasarnya bukan dasar ya, apa? Iya dasar ya. Kaidah Tata aturan. dalam bahasa Indonesia. Yes. Nah, kalau kemarin udah berkenalan dengan Puebi, kita kali ini kan sedikit mengulik tentang kata baku dan tidak baku. Nah, ini mungkin teman-teman atau aku sendiri sih juga banyak yang blender. Oke, ya kita info dulu, ini kita di salah satu coffee shop maksudnya. Coffee shop. Di Co-working space dan coffee shop Iya, yang ada di daerah. namanya adalah Homi. Ya, betul. Nah, jadi nanti kalau ada suara-suara blender, suara-suara grinder, apa segala macam, nah itu dinikmati aja. Tapi diingetin dulu dong Kak, buat Ya. teman-teman yang nonton, jangan lupa selalu tetap mematuhi Protokol kesehatan. Contohnya seperti kita nih. Yes, kita tetap menggunakan masker. Tapi kalau kayak gini nanti nggak kedengeran kan suaranya, karena nggak pakai mic juga. Jadi kita tetap menjaga jarak aja. Ibu manggilnya apa ya? Jangan ibu dong, Iya. kayak Kak Totoy. Kak ya. Kak Totoy. Kak Totoy sudah mulai mengajar belum? Belum. Saya ngajar itu baru mulai tahun ajaran tuh sebenarnya 13 Juli. Cuman ya biasa kan kalau misalnya awal masuk sekolah tahun ajaran baru istilahnya MOS ya. Ya, Mos. Kalau apa sih kalau MOS atau orientasi? Orientasi. Ya masa orientasi. Tapi nanti baru mulai belajar mengajar tanggal 20. Oh, oke. Cuman Sekarang? ya, mengikuti ini sih, masih mengikuti Peraturan. situasi dan peraturan. Belum berani juga untuk membuka sekolah siswanya datang, Oke. jadi masih tetap dengan belajar Online. walaupun dari walaupun sebetulnya beberapa area yang ada di Depok ini itu nggak semuanya merah, jadi ada yang hijau, termasuk sekolahan tempat itu hijau. Oke. Cuman kita kan nggak tahu ya mereka itu berasal dari tempat-tempat yang hijau juga atau enggak, jadi Nah, untuk tetap harus mengantisipasi menjaga. dengan belajar secara daring. Itu salah satu Contoh contoh kata. padanan kata, Oh, padanan untuk kata. untuk kata yang asalnya dari bahasa asing, yang selalu kita pakai selama ini online. Kita padankan dengan bahasa Indonesia itu sudah ada Oh, katanya, yaitu katanya adalah daring. daring. Daring itu apa? Ayo. Daring itu Ada apa? ada kepanjangannya kan? Ada. Aku lupa, aku pernah membaca itu. Apa? Ayo. Dar Da- tas. Aku Pas. tit pas. Apa? Daring itu adalah ya akronim sih namanya dalam jaring. Oke. Itu online. Online. Dalam jaringan Daring. alias daring. Ya. Jadi tambah satu ilmu atau pengetahuan lagi, daring itu kependekan atau akronim dari dalam jaringan. Betul sekali. Kayaknya itu udah banyak tahu sih. Iya, udah banyak tahu. Udah banyak digunakan juga. Yes. Mungkin perlu dibiasain aja. Ya. Oke. Kalau kemarin kan kita
kita ini apa namanya mengulas sedikit. Nah ini langsung aja kita kayak apa ya challenge. Apa ya bukan menatar ya Allah, bahasaku lawas banget ya. Kamu ketemu saya jadi harus menata bahasa. Oh iya. Santai aja. Iya santai aja. Ini nggak akan dipoin. Nggak kayak challenge saja kita pengetahuanku tentang kata baku tadi dapat. Oh gitu. Oh Ya. jadi Kak Mada minta di challenge sebenarnya. Iya. Saya Berani. Saya tuh kan kalau misalnya kuliah gitu atau sekolah pada udah nggak usah ulangan bu, nggak usah soal gitu. Ini minta di challenge. Loh, tapi serius kalau waktu kuliah dulu aku malah maunya tuh ujian di kelas aja daripada bawa pulang apa Panutan ya, textbook. teman-teman. Enggak, karena Kalau mau- males membawa pulang pikiran di rumah atau di tempat lain ya wes. Kalau pulang maunya udah tenang. Iya, istirahat terus ngolah. Nah, kalau di kelas kan karena belajarnya itu kejar semalam, jadinya pusingnya cuma semalam aja. Habis itu nggak pusing udah. Begitu. Bisa. Oke, lanjut. Apa nih? Lanjut aja langsung berarti. Ngapain nih kita? Oh, Challenge. iya. Jadi apa ya? Sistemnya piye iki penake? Ben biar gampang. Jadi aku akan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu berupa pasangan kata. Jadi ada pasangan kata tuh berarti dua ya. Dua kata. Pasangan tuh kan dua ya. Kalau satu single. Ini ngomongin pasangan kata ya. Jadi kalau saya akan memberikan pasangan kata, nah dua kata ini untuk Kak Mada nanti dia harus memilih mana satu di antara oke. dua kata ini yang Oke. merupakan kata baku. Oke. Jadi ini dikasih intro dikit lah. Jadi kata baku itu adalah kata dalam bahasa Indonesia yang sifatnya distandarkan gitu. Jadi ya biasanya yang memang sudah tertera itu di dalam kamus yang KBBI. KBBI betul banget. Jadi kata yang dipakai itu dalam ranah-ranah yang sifatnya memang standar, ya ranah ilmiah gitu. Misalnya kalau teman-teman nulis makalah, skripsi, atau kuliah. bahkan nih untuk ranah-ranah misalnya pemerintahan Oke, atau administrasi, hal-hal surat menyurat gitu ya. kenegaraan itu Yes. itu seharusnya semestinya itu Menggunakan bahasa kata atau bahasa yang standar. yang standar alias bahasa baku. Betul. Jadi bahasa baku berarti dalamnya memuat kata-kata baku, kalimat-kalimat baku. Nah itu memang tidak gampang kita menghafalkannya. Yes, itu loh yang paling lebih harus menghafalkan kamus. Sebenarnya bukan harus menghafalkan untuk kita baca setiap lembarnya ya, enggak ya. Cuman kita tetap sesuaikan sama kebutuhan kita aja. Oke. Semakin rajin Semakin rajin ngecek. ngecek itu lama-lama akan oh iya waktu itu kita pernah cek yang ini kayak gini deh. Oke. Kuncinya itu sebenarnya. Baiklah, saya akan menerima tantangan dari Kakak Toto ini. Kakak. Jadi gimana nih? Ini aku punya beberapa kartu. Udah menyiapkan ya? Itu bukan buat kuliah kan? Bahan kuliah kan? Kan? Oh, ya udah. Beda kalau buat kuliah. Oke. Oke, jadi ini ada beberapa kartu. Ini enaknya gimana ya? Kita teknis Giniin mainnya. aja, Po. Oh ya, nanti aku Aku akan milih. tunjukin Ke sana. kamera juga. Ya. Nanti untuk yang ini yang milih Kak Madan. Oke. Ya, silakan. Boleh dihitung. Satu. Apa langsung aja? Langsung aja dong. Oke, aku punya. Oh, udah gak sabar soalnya nih mau nebak. Baik. Bentar. Aku punya 1, 2, 3. Aku punya 3 soal untuk Kak Madan. Oke. Soal pertama. Ada pasangan kata. Pasangan kata yang pertama Yang adalah pertama adalah jeng 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 jeng. Wow, Ini tuh kelihatan terlihat sih, sekali. atau kebalik? Semoga nanti nggak kebalik ya. enggak kok. Hutang dan utang. Ya, hutang dan utang. Dua kata ini pasti tidak Asing, asing iya. sering dipakai. Kalau aku sih ya yang baku ya berarti aku milihnya ya. Pilih yang Yang kata baku adalah utang. utang. Yang ini. Yang grup yang ini. Yakin. Kenapa? Karena ada kata piutang. Piutang. Jadi kata dasarnya utang, bukan hutang. Nek hutang jadi
Pihutang. Oke. Langsung dikasih tahu nih. Iya, enggak apa-apa. Oke, jadi Bener atau jawabannya salah? adalah utang. Wih. Nanti bisa nggak sih di sini diedit gitu, ditampilin apa? Apanya? Potongan dari Potongan KBBI. Oh iya bisa banget. Ah, Aku ini pokoknya PR-nya apa? Nanti di sini ya ceritanya tuh ada nih. usul loh, lagi iki loh usulnya. Gak apa-apa, tenang. Diusahakan. Biar dia semakin gitu ya. Jadi jawabannya Spay. adalah utang. Utang. Alasannya masuk akal sekali. Kalau yang sering dipakai kan piutang gitu. Jadi kalau kita sudah punya kata piutang, kita pikir aja secara logika. Oh berarti kata dasarnya adalah Bener ya berarti piutang. alasanku ya. Betul. Padahal ini kita gak janjian loh. Sumpah loh ini, gak janjian loh ini. Kok darahnya gue wis nyake. Oke, satu soal benar. Nah, Soal yang kedua. soal yang kedua. Ini yang mana ya? Yang agak susah dong, masa Susah. masa utang dan hutang ya kecil banget itu. Aku tuh Sombong. KBBI itu udah tak blender tak minum. Boleh. Oke, soal kedua. Soal kedua. Ini soal kedua ini ada pasangan kata. Ini sering dipakai oleh anak-anak, khususnya anak-anak mahasiswa yang biasanya udah mau lulus gitu, atau mungkin udah lulus gitu. Pasti akan ketemu dengan Kata ini. Oke. Soal kedua adalah Legalisir dan legalisasi. Oke. Ini agak susah. susah. Karena ini familiar dan legalisasi itu juga sebenarnya familiar. Tapi yang menurutku yang sepengetahuanku yang baku itu adalah yang legalisasi. Legalisasi, Ya, bukan legalisir. bukan. Karena legalisasi itu kan kata serapan dari legal dan legalization ya salah. Kata serapan dari bahasa asing, bahasa Inggris. Enggak salah ya. Nah, makanya diserap ke bahasa Indonesia itu berupa kata bakunya jadi legalisasi. Benar atau salah? Jadi benar atau salah? Kira-kira teman-teman. Tapi kayaknya kalau setahu saya yang sering dipakai yang ini ya. Aku nggak terkecoh. Aku tidak akan Kayaknya ini terkecoh. sering banget kalau misalnya Iya, memang. saya udah nih, udah yudisium kan. Iya. Udah sudah nih, udah sudah. Terus kayak Aku nggak, aku tak legalisir ijazah. Aku mau legalisir ijazah. Mau daftar ini, harus Nah. legalisir. Kan enak nih cepet nih ngomongnya. Iya. itu poinnya ya. Jadi kadang kita sering atau terbiasa menggunakan bahasa itu, kemudian kita mengira bahwa kata itu baku. Ya enggak? Nah, tapi jawabannya adalah legalisasi. Oke, jadi ternyata Kak Madani tidak mudah dipengaruhi. Iya dong. Dia teguh pendirian. Tetek hatiku. Saya nggak ikut-ikut. Benar, legalisasi? Ya. Ya, Jawabannya legalisasi. legalisasi itu ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa maupun yang sudah lulus habis yudisium gitu, terus mau minta pengesahan dari fakultas atau jurusan atau apa, itu penyebutannya ya sakjane ora masalah sih, legalisir. Tapi kata baku dari legalisir itu adalah Legalisasi. yes. Senang banget. Dua. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang diceritain Kak Marta tadi betul banget dan masuk akal. Yuk. Tidak selalu apa yang sering kita pakai itu berarti yang udah benar. Bisa jadi kayak gini nih gampangnya, legalisir itu kan dibandingin dengan legalisasi jelas lebih gampang kita ngomong legalisir karena lebih pendek dan lebih cepat gitu. Sedangkan kalau legalisasi itu kepanjangan, repot lah karena nggak sering dipakai gitu. Nah mungkin karena orang-orang merasa itu lebih gampang, wes lah kita nganggo itu aja, dipakai oleh banyak orang yang ikut mendengar juga. Semakin banyak yang pakai, jadinya orang menganggap bahwa ini kok yang sering dipakai, jadi ini yang benar. Gitu. Supaya tahu, caranya adalah cek kamusnya. Yang ketiga adalah Yang ketiga, karena ini soal ketiga, soal terakhir. Biasanya kan kalau di akhir-akhir gitu kita mengucapkan sesuatu. Ini sangat familiar. Bedanya sangat tipis. terima kasih. Oh, sama-sama terima kasih. Terima kasih. Tetapi yang satu disambung terima kasih, ini Dipisah.
yang baku ya. Kalau yang masih sering tak pakai itu yang terima kasih disambung. Ini yang sering kamu pakai. Iya, masih. Bahkan kita di surat-surat pun sepertinya aku masih pakai itu. Terus sering bikin surat ya? Kan administrasi, Oke. untuk kebutuhan administrasi, bukan surat yang lain. Iya sih, surat tuh kan jenisnya macam-macam. Iya. Kadang-kadang juga surat udah nggak dalam bentuk kertas ya. Surat yang lain juga bisa. Oke, kembali lagi ke terima kasih Iya. tadi. Kalau aku masih sering memakai terima kasih di dalam surat. Nah, Mana? Yang ini? berarti aku tak milih itu aja. Biar gak sempurna banget. Ini kata disetting. Ora yo, nanti dihapus, sama aja. Oke, aku milih yang Yang terima kasih terima disambung. kasih. Disambung. Ya. Ini yang Masa sering dipakai. dipisah sih, nggak suka. Harus sambung. Tuh ya, dengerin tuh. Kak Mada tuh nggak suka dipisah-pisah. Jadi harus disambung. Enggak, maksudnya Nulisnya, terima kasih. iya, nulisnya terus Kenapa alasannya kok nggak mau dipisah-pisah? Repot. enggak. Karena alasannya apa ya? Karena mencari sebab serta mencari alasan. karena jadi satu kata. Jadi kata. satu kata tuh. Jadi terima dan kasih itu berarti ada dua kata. Dua kata. Wih. Jadi jawabannya adalah jadi terima kasih yang bagus adalah yang penulisannya dipisah. Mohon maaf ya, kali ini harus dipisah dulu. Walaupun kamu nggak suka, jadi soalnya PSBB ya, Ya. jadi kita harus Betul. karena era corona terima ini kasih aja dipisah. Jadi kita juga harus dipisah dulu. enggak, berarti yang bakunya adalah terima spasi Spasi. kasih. Tuh ya. Ya lagi-lagi memang kalau mau tahu itu bagus atau enggak memang harus rajin ngecek di kamus. Dan ya memang betul sekali sih, ini sering banget dipakai. Iya, Mungkin soalnya nggak cuma oleh Kak Mada, oleh banyak orang Iya. yang tertera di mana-mana, di jalan-jalan, di balik itu masih banyak. Nah, itu Oh, kok kita raiku putih banget. bagus malahan. Iya, Nggak usah benar. pakai filter-filteran. Bener-bener. Tuh. Terus apa ya? Tadi aku tuh kayaknya mau ngomong sesuatu deh. Kau apa nanya? Sebenarnya ini sih, sebenarnya nggak bisa juga kalau kita bilang ini terima kasih. Tuh. Menurutku ini yang baku. Kenapa? Gitu. Emang susah sih kalau perkara kata baku dan tidak baku ditanyain alasannya kenapa. Ya, aku ya bingung mau Iya, agak sulit ya. Karena karena jawabanku tadi adalah karena aku sering memakai itu. Makanya jadi patokanku adalah ketika aku sering, atau mungkin teman-teman juga ya, sering menggunakan kata itu, kemudian menganggap kata yang sebenarnya tidak baku itu menjadi kata baku. Nah, kembali lagi tadi tipsnya adalah rajin-rajin cek di kamus biar tidak keliru ketika misalkan pengen bikin sesuatu yang resmi, sesuatu yang sifatnya memang harus menggunakan kata baku, misalnya kata surat atau proposal misalkan. Jadi itu yang perlu digarisbawahi sih, garis bawah huruf tebal, huruf besar. Dilihat situasinya, dilihat kebutuhannya, apa yang mau kalian kerjakan, apa yang mau kalian tulis, atau apa yang mau kalian situasi seperti apa yang mengharuskan kalian untuk mengucapkan itu. Tapi ya lucu ya, misalkan surat cinta ngono kae nganggo kata baku kan. Atau contohnya ini deh, yang paling gampang, Adalah puisi atau cerpen atau karya Karya sastra sastra. yang itu tidak menuntut harus menggunakan kaidah baku gitu. Karena ada hal-hal yang memang untuk mengedepankan sisi estetis. Kadang itu dilanggar dan itu sah, termasuk kayak surat yang sifatnya tidak resmi ya, surat cinta atau surat misalnya kayak kartu pos kan nulis Ya. nggak mungkin nih kita pakai kata baku, kalimatnya Aku mau panjang. langsung surat cinta ya. Sering. Jadi sesuaikan situasinya, Siap. sesuaikan kebutuhannya. Ya. Kalau ngobrol biasa di kantin atau di kafe gitu nongkrong kan ya nggak mungkin juga kita pakai bahasa baku, mah dipikir ini ngobrol. Presentasi. Oke. Buat teman-teman yang pengen mencoba juga, kayaknya nih teman-teman tuh pada aku pengen nyoba, aku pengen di challenge. Iya kok.
aku tak gawe. Ya, ya, ya. Oke. Ini kayaknya perlu juga buat apa ya, pembelajaran, bukan pembelajaran sih, untuk mengasah istilahnya mengasah pengetahuan dan kemampuan teman-teman dalam memahami dan membedakan kata baku dengan kasih berapa soal? 3, 4, 5? 3 aja ya, biar sama kayak Kak Mada. Oh iya siap. 3 soal. 3 soal untuk teman-teman. Nanti siapa yang bisa menjawab di kolom komentar, bener dan cepat, nanti akan dapat hadiah. Dapat saja. Hadiahnya adalah nomorku. Langsung gak ada yang mau ikut. Hadiahnya apa Kak Toto ya? Kamu yang ini ya. Oh, saya nggak sih Iya, hadiah? ya kan kamu yang punya itu. Oh, oke. Jadi hadiahnya adalah satu ini buat berapa orang? 1 orang ya? Boleh, ya kamu punya kan? Kamu Atau punya serah, hadiahnya ini kan berapa? Acaramu. Enggak, ini kamu punya hadiahnya berapa? 4, 5? 2 nggak apa-apa. 2. Iya ada. Oke. Jadi untuk 2 orang pemenang. Untuk 2 orang pemenang. 2 orang pemenang akan mendapatkan masing-masing dapat 1 hadiah. Heeh. Hadiahnya adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan saat ini. Itu adalah masker. Wow. Maskernya ini adalah masker rajut dari @samalaras. Oke, Nanti tulis nanti ya, ada. jadi ding 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 gitu. Ada gambarnya juga nanti Oh, iya maskernya. dong, harus. Gambar maskernya sama akun IG-nya. Iya, iya. @samalaras. Nanti Yang dipakai ini, yang dipakai. ya, ini contohnya Oh, nih. Ini bisa nggak gitu sih? ya. Nanti kayak di zoom. Bisa. Kan ada efek-efeknya. Bisa. Yeay. Iya. Sorry ya. Nanti masing-masing pemenang akan mendapatkan 1 buah masker rajut. Nah, tapi tenang saja, walaupun ini masker rajut, ini tidak bolong-bolong. Karena? Tetap aman karena bagian dalamnya itu dilapisi dengan kain. Saya kasih contoh ya. Oh. Melepas. Mohon izin saya melepas sebentar. Ini dia. Oh, tak kira Ini. dilapisi triplek atau seng, jadi tidak Yuk kita ketawa yuk. Yeay. maksa ya. Jadi ini dalamnya dijahit dengan kain. Oke, jadi tidak tembus, tidak bolong-bolong. Oke, silahkan langsung 3 pertanyaan buat teman-teman yang mau aja, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Nanti harus mau. Tak teror mau apa? SMS, tak WA, tak DM. Kudu melu rameke. Soalnya ada 3. Saya akan menunjukkan sama seperti tadi caranya. Ada 2 pasangan, satu pasangan kata. Teman-teman tinggal memilih aja Yang baku. mana yang baku di antara 2 kata ini. Oke. Soal pertama Adalah cara. Apa gue? Yang pertama adalah andal, Oh, andal yang dan kedua adalah handal. handal. Nah, ini gampang, pasti udah tahu teman. Kamu ada nggak boleh ikut? Oh, Oh boleh deh kalau mau. ya ngapain? Aku Nanti kamu dapat tinggal titik. tekon aku. Tinggal aja. Ya, jadi antara andal dan handal mana yang menurut teman-teman Yang baku. Ya. Dah, Sudah? pertama sudah. Oke. Oke. Soal yang kedua. Soal kedua. Jreng. Praktek pakai E dan praktik pakai I. Ya. Bingung pasti karena keduanya sering banget sih. Ini agak ambigu juga sih. agak ambigu. Akan dipilih praktik atau praktek? Kan ini temen-temen jadi. Oke. Praktek atau praktik? Oke, Sudah? silakan. Sudah. Oke. Soal yang terakhir, soal yang terakhir ketiga ya, adalah adalah ini masih berkaitan. Nah, ini kalau teman-teman nonton video sebelumnya yang di IG. yang di IG. Nggak tahu ini nanti akan diupload di IG dan YouTube atau IG doang, nggak Ya, tahu. teman-teman pantengin aja, pantengin. Nah, kalau sudah nonton video itu, Tertarik kan? sudah nonton video itu bisa kecip juga, bisa dilihat. Ini sudah dibahas di video. Yes. Kata terakhir Adalah survei dan pakai survei. Y dan survei pakai I. Oke, mana yang bagus? Pakai Survei Y atau pakai pakai Y atau I? Oke. Sudah. Sudah. Silahkan dijawab di kolom komentar. Paling cepat 2 orang yang paling cepat Dan benar. maksud paling cepat yang salah ya. Dan orang yang paling cepat dan paling benar jawabannya dari 3 soal tadi langsung akan mendapat masker rajut dari Samalaras, @samalaras. Nanti
tahu ini dong caranya. Mereka kudu lulus kayak gimana? Oh. Komentar. Langsung aja ya. Gimana sih? Ya, Maksudnya ketik rek. Ketik Rex pasti. Enggak, langsung aja nanti langsung tulis yang baku. Kata yang baku langsung tulis di komentar 3 kata tersebut. Mau ditulis misalnya A, B, C, terserah. Boleh. Mau tulis aja 3 kata tadi yang menurut kalian yang bagus. Begitu? Kami tunggu. Ya. Terima kasih Kak Totoy sudah Udah nih. berkenan. Ya, mau salam buat siswa-siswanya nanti Siap. dari Kakak Mada. Aduh. Agak serem juga sih nanti saya mau nyampein gimana ya. Halo, dapat salam dari Kakak Mada. Atau videonya saya tunjukin aja nanti di kelas ya. Buat bahan pembelajaran. Betul. Wow, sangat visioner. Tinggal minta tunggu aja nanti filenya. ada yang nanya ini itunya Kak Mada atau enggak. Iya, oke, nggak salah. Oke, sampai jumpa di kesempatan video selanjutnya. Iya. Konten belajar bersama siapa? Besok kayaknya masih sama Kak Toto lagi ya? 3 episode Kayaknya ya? pengen sama saya terus ya. 3 episode setuju ya Pak? Ya terserah penonton lah. Iya. Oh no, sing nonton. Kayak banyak gitu ya. Nggak Atau apa-apa. silakan tulis aja di kolom komentar pengennya Iya. apa. Pengen bahas nggak melulu soal bahasa sastra dan ilmu budaya sih, kalau misalnya temen-temen punya pengen belajar misalnya digital marketing, nah aku ya tak golek sing kancaku sik gelem ngono kae. Atau belajar kimia ya nanti coba tak fokus temen-temen yang Atau pengen. mungkin belajar yang lain-lain yang gak hanya pengetahuan umum, misalnya kayak skill-skill, contohnya jahit, masak, make up, atau apa, Jahit loh, gambar. tetep kowe jahit. Jahit? Saya kan raju. Oh iya, bukan ya, bukan jahit ya, beda ya. Oke lah, semoga berkenan. Maaf kalau misalkan banyak salah banyak kata dan Kak Totoy kalau sering menyakiti hati. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah. Dadah. Nek vlogger-vloggernya gini.